Halo semuanya, selamat datang. Pada video ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, di mana pada video ini kita akan bahas tentang perintah dasar yang ada di Microtik. Nah, sebelumnya mungkin perlu saya informasikan bahwa saya nggak akan menjelaskan satu persatu perintah apa saja yang digunakan, melainkan akan memberikan gambaran secara umum jika teman-teman melakukan konfigurasi Microtik menggunakan command line interface. Nah, kita mulai dari yang pertama. Bicara soal perintah dasar, jadi perintah dasar ini mungkin akan banyak digunakan jika kita melakukan konfigurasi secara CLI ya, atau Command Line Interface. Gambarannya atau bentuknya kurang lebih seperti ini. Mungkin di video sebelumnya saya pun sudah jelaskan bahwa terdapat beberapa cara untuk kita bisa melakukan remote configuration. Ya, salah satunya misalkan biasanya menggunakan Winbox maupun Webfig karena kita bisa konfigur secara graphical user interface dibandingkan kita menggunakan command line interface. Tapi di sisi lain, kadang kita juga perlu tahu nih gimana caranya mengoperasikan perangkat Microtik menggunakan perintah dasar atau command line interface. Nah, poinnya di sini adalah gimana sih kita bisa memahami cara penggunaan command line interface ini, tapi tanpa perlu kita harus menghafalkan semua perintah yang ada. Nah, di sini saya akan berikan beberapa catatan supaya nanti teman-teman bisa lebih mudah memahami dalam mengoperasikan Microtik ini menggunakan command line interface. Oke, selanjutnya di sini sebagai gambaran umum, sebetulnya pada saat teman-teman pertama kali login ke Microtik, itu sebetulnya sudah diinformasikan. Ada beberapa panduan yang bisa teman-teman manfaatkan. Nah, sebagai gambaran mungkin di sini kita coba simulasikan langsung ya. Di sini saya sudah jalankan sebuah simulasi sederhana, tapi teman-teman nggak usah fokus ke perangkat yang lain ya. Kita fokus ke perangkat Microtiknya saja. Kebetulan di sini saya sudah akses terminalnya. Nah, di sini saya akan coba login dulu ya. Username-nya admin, password-nya kosong. Saya belum setting password. Nah, seperti yang tertera di slide tadi, bahwa pertama kali kita login sebetulnya akan dimunculkan semacam guideline atau panduan. Di sini kita bisa ngapain aja sih? Ya, contoh misalkan kita ketikkan tanda tanya di sini. Kalau kita lakukan, kurang lebih akan muncul daftar menu atau action yang nantinya bisa kita lakukan. Oke, kurang lebih gambarannya seperti itu ya. Kita lanjut dulu ke slide sebelumnya. Nah, beberapa perintah umum yang biasanya sering digunakan atau dilakukan ya, ini cukup sederhana ya. Misalkan ada Ctrl C. Ya, ini kalau kalian pakai Windows atau pakai Command Prompt di Linux pun sama. Ctrl C itu biasanya digunakan untuk terminasi atau membatalkan sebuah perintah. Contoh sederhananya misalkan di sini saya jalankan perintah ping misalkan ke 888 ya. Nah, ini kan prosesnya jalan terus. Ketika kita ingin berhentikan, kita bisa tekan Ctrl C seperti ini. Kemudian ada perintah Ctrl L. Di sini fungsinya untuk menghapus atau membersihkan layar terminal. Kalau teman-teman pakai Windows, itu biasanya menggunakan perintah CLS untuk menghapus layar terminal ya. Atau kalau di Linux bisa menggunakan perintah clear. Kalau di Microtik, kita bisa gunakan perintah Ctrl L. Sebagai contoh misalkan di sini saya sudah terdapat beberapa history. Kalau saya ingin bersihkan layarnya, tinggal tekan Ctrl L. Nah, seperti itu ya. Kemudian, karena kita menggunakan fungsi atau menggunakan command line interface, biasanya salah satu fungsi yang cukup membantu adalah fungsi autocomplete. Jadi maksudnya seperti apa? Misalkan tadi saya tampilkan help dulu. Anggaplah saya di sini mau masuk ke menu interface. Jadi sebetulnya teman-teman nggak usah ketikkan secara lengkap seperti ini, baru masuk gitu. Tapi misalkan saya ulangi, teman-teman bisa ketikkan int, kemudian tab. Nah, itulah salah satu fungsi autocomplete atau in tab. Nah, seperti itu. Jadi ini cukup membantu ya untuk mengurangi kesalahan pada saat kita melakukan konfigurasi. Tapi intinya pada saat perintah yang kalian ketikkan itu salah, misalkan di sini saya maksudnya mau nulis interface tapi typo gitu ya. Di sini warnanya merah. Kalau di enter, bad comment. Nah, seperti itu.
Oke, kurang lebih gambarannya seperti itu untuk beberapa perintah yang umum digunakan. Oke, saya lanjutkan lagi. Kemudian bicara soal struktur menu. Kalau di Microtik kurang lebih struktur menunya seperti ini ya. Jadi istilahnya ada root menu. Di dalam root menu itu terdiri dari menu A, menu B, menu C, dan seterusnya. Atau bahkan di dalam sebuah menu itu punya sub menu lagi. Dan di dalam sebuah menu biasanya ada action. Tapi poinnya di sini, biar teman-teman nggak bingung, untuk membedakan, menu itu biasanya ditandai dengan teks berwarna biru muda, sedangkan action itu ditandai dengan teks yang berwarna ungu. Nah, kalau kita lihat di sini, kita gunakan help lagi ya. Di sini saya lakukan help di dalam menu root atau posisi saya ini ada di root menu atau di halaman utama ya. Nah, kurang lebih ada perintah atau action seperti ini. Di sini ada yang berwarna ungu, ada yang berwarna biru muda. Contoh misalkan di sini saya ingin masuk ke interface. Tinggal ketikkan saja langsung interface. Kalau di Linux mungkin teman-teman yang udah pernah coba cd/apa. Nah, kalau di sini enggak. Kita langsung interface misalkan seperti ini. Enter. Nah, kalau seperti ini tandanya kita sudah berada di menu interface. Di menu interface ini ada apa lagi sih? Kita bisa manfaatkan help lagi. Oh, ternyata di menu interface ini ada menu bonding, bridge, detect internet, .1x, dan seterusnya. Kemudian ada action apa sih yang bisa kita lakukan di dalam menu interface? Teman-teman bisa lihat ke teks yang warnanya ungu. Oh, kita bisa comment, bisa disable, bisa edit, bisa enable, dan seterusnya. Nah, kita ambil contoh lah ya. Misalkan action yang kita lakukan di sini adalah print. Ini yang paling sederhana. Ini untuk menampilkan daftar interface. Jadi kita udah di dalam menu interface, kita print. Nah, di sini kebetulan router yang saya jalankan punya 4 interface Ethernet, mulai dari Ether 1, 2, 3, dan 4. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Atau contoh lain misalkan saya ingin menampilkan daftar alamat IP. Berarti kalau alamat IP itu ada di menu utama. Jadi biasakan kalau kita mau pindah menu seperti ini, pakai slash dulu ya, IP, kemudian address. Nah, seperti ini. Kalau sudah, tinggal print. Nah, ini untuk menampilkan IP address. Untuk menampilkan tabel routing, ya berarti bisa IP root, print. Bisa langsung diskaliguskan kayak gini juga. Jadi tanpa kalian harus IP root dulu enter, baru print. Atau kita balik lagi ke interface tadi. Interface, print. Langsung ya. Tapi posisi kita nggak berubah, masih di IP address. Nah, kurang lebih seperti itu. Itulah gambaran umum terkait dengan cara kita dalam menggunakan command line interface. Oke, di sini saya ingin coba sedikit tunjukkan. Kira-kira kalau misalkan saya ada struktur menu seperti ini ya. Interface, misalkan Ethernet. Nah, ini kan kita berada di interface Ethernet. Kalau kita mau mundur satu langkah, caranya gimana kira-kira? Teman-teman bisa gunakan titik-titik seperti ini. Nanti kita akan pindah mundur satu langkah. Saya kembalikan lagi. Ethernet misalkan. Saya kembali lagi ya, ada di dalam menu interface. Di dalamnya lagi ada menu Ethernet. Sekarang posisi saya ada di sini. Saya ingin kembali ke halaman utama atau ke root. Nah, kita bisa ketikkan seperti ini aja, slash. Kurang lebih seperti itulah gambaran umum terkait dengan tata cara dalam menggunakan command line interface. Jadi sebetulnya di sini pun saya tidak menghafalkan satu persatu perintah yang ada di sini, tapi saya akan memanfaatkan fungsi help yang ada di router OS. Nah, sebagai contoh lain, untuk teman-teman supaya lebih mudah dalam memahami perintah dasar, sebetulnya teman-teman bisa belajar juga kalau misalkan teman-teman menggunakan Winbox. Secara struktur sebetulnya sama ya. Ini nanti mungkin tinggal pembiasaan saja. Semakin sering teman-teman coba akan semakin terbiasa, semakin cepat hafal gitu ya. Cuma untuk di awal-awal rasanya kalau misalkan harus dihafalkan sekaligus mungkin akan sangat sulit. Nah, di sini contoh sederhana, anggaplah kita akan lakukan konfigurasi atau menampilkan interface dulu ya, yang paling sederhana. Untuk menampilkan interface di Winbox, kita tinggal masuk ke menu interface. Kemudian di sini udah muncul.
Kalau di command line, ya berarti kita masuk ke menu interface, bisa print. Nah, seperti itu. Anggaplah di sini ether 4-nya mau saya ubah. Jadi misalkan namanya jadi LAN misalkan. Nah, jadi berubah jadi LAN ya. Kalau misalkan kita print lagi di sini, berubah ya. Sudah berubah. Kalau di CLI, kalau kita ingin rubah, kita bisa gunakan cara seperti ini. Yang pertama kita print dulu. Interface print. Nah, di sini udah muncul listnya. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah indeksnya. Indeks 0, 1, 2, dan 3. Ini ibaratkan nanti yang akan jadi acuan pada saat kita ingin merubah nama atau properti lainnya. Contoh misalkan, LAN ini saya akan ubah jadi ether 4 gitu ya. Kita bisa gunakan seperti ini. Kita masuk dulu ke menu interface, karena LAN ini kan ada di dalam interface ya. Kemudian kita lakukan apa nih kira-kira? Kita help saja. Ada aksi apa di sini untuk mengubah sebuah parameter atau properties. Oh, di sini ada set. Berarti kita bisa gunakan set. Apa yang mau di-set nih? Kita bisa help lagi. Oh, ternyata ada property seperti ini. Comment, disable, MTU, kemudian name. Karena saya ingin mengubah nama, di sini saya ketikkan set name, misalkan ether 4. Seperti ini ya. Kalau kita enter, nah ini ada di urutan keberapa. Kalau kita tab, misalkan, oh, di sini yang akan kita rubah adalah LAN misalkan. Nah, bisa seperti ini. Kita print. Oh, sorry. Interface. Saya masuk dulu ke interface ya, kemudian print. Nah, berubah lagi ya. Atau kalau kita mau balikin lagi, cara sederhananya bisa gunakan perintah undo. Nah, seperti ini. Ini balik lagi jadi LAN. Kalau kita mau balikin lagi jadi redo. Nah, seperti itulah gambaran umum mengenai cara pengoperasian Makrotik menggunakan command line interface. Nah, jadi silakan nanti teman-teman bisa coba explore berdasarkan fungsi help yang ada di sini. Atau sebetulnya ketika nanti teman-teman sudah terbiasa menggunakan Winbox, sudah tahu letak-letaknya ada di mana, ketika teman-teman menggunakan CLI pun atau command line interface pun tidak ada masalah. Ya, sama saja. Misalkan kita mau buat IP address ya, masuk ke menu IP, address, tambah. Masukkan alamatnya berapa, mau dipasang di interface ether berapa. Di command line pun sama. IP, address, add, kemudian ada apa lagi di sini? Address, misalkan masukkan alamat IP-nya 192, misalkan 168.1.1/24, interface-nya mau di-set di berapa nih? Tab lagi, ada interface apa aja di sini? Misalkan di ether 2. Kalau mau menampilkan IP, address, print. Nah, seperti ini. Kalau ingin menghapus, ya berarti kita udah ketahui ya. Yang di ether 2 ini indeksnya ke 1, berarti IP address, delete, remove berarti remove 1. Kalau kita print, IP address print. Nah, hilang. Kalau kita ingin kembalikan nih IP address yang udah dihapus sebelumnya, undo. Kalau kita print lagi, IP address print. Balik lagi ya. Nah, intinya kurang lebih seperti itu. Oke ya, ini kurang lebih gambaran. Walaupun di sini saya nggak membahas satu persatu perintahnya apa, tapi tadi secara umum kurang lebih kayak proses navigasinya. Bagaimana, kemudian membedakan antara menu dengan action itu seperti apa, minimal itu sudah bisa memberikan gambaran ke teman-teman. Ditambah lagi dengan penggunaan fungsi help yang nantinya bisa membantu teman-teman untuk bisa memahami kira-kira perintah apa aja sih yang nantinya bisa kita eksekusi di dalam sebuah menu gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itulah gambaran mengenai perintah dasar yang teman-teman nanti bisa coba sendiri. Selanjutnya kita akan bahas mengenai konfigurasi dasar. Nah, penjelasan mengenai hal ini saya akan bahas di video selanjutnya. Jadi mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu di video selanjutnya.